riang, masa depan kan datang, capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia kan tersenyum bahagia. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia kan tersenyum bahagia. Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 5. Warga kompleks perumahan Dayu sedang kerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Sekarang, ayo mengamati. Dengarkan teks percakapan berikut. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada 2, Bu? Sampah ada 2 macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Isi percakapan Dayu dan Ibu adalah membahas tentang manfaat kerja bakti dan macam-macam sampah. Nomor 2. Apa saja keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti? Keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti adalah pekerjaan akan cepat selesai dan terwujudnya kebersamaan. Nomor 3. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Jawablah sesuai dengan pengalamanmu. Nomor 4. Apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti di tempat tinggalmu? Jika kalian pernah melakukan kegiatan kerja bakti, maka tuliskanlah apa yang kamu lakukan dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Misalnya, membantu menyapu, memotong rumput, atau memunguti sampah. Silahkan sesuaikan jawabanmu dengan pengalamanmu. Nomor 5. Apa yang akan terjadi jika taman di sekitarmu tidak pernah dibersihkan? Yang akan terjadi jika taman tidak pernah dibersihkan adalah taman akan menjadi kotor dan tidak ada pengunjung. Berikutnya, ayo berdiskusi. Temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Nomor 1. Suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Apakah maknanya? Ya, kerja bakti. Nomor 2. Suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Apakah maknanya? Ya, daur ulang. Nomor 3.
Pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun. Apakah itu? Ya, tata kota. Berikutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi dari isi teks di atas adalah tentang manfaat taman kota dan cara menjaga kebersihannya. Selanjutnya, ayo mengamati. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lain? Amati gambar di bawah ini. Bermusyawarah bersama warga. Beribadah bersama-sama. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Informasi yang diperoleh dari gambar di atas adalah musyawarah dan beribadah bersama merupakan wujud sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Sekarang, ayo berdiskusi. Kegiatan apa saja yang mencerminkan sikap hidup bersama di lingkungan sekitarmu? Contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. 1. Kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. 2. Mengikuti musyawarah bersama warga. 3. Beribadah bersama-sama dengan tetangga. 4. Saling membantu apabila ada warga yang terkena musibah. 5. Mengikuti kegiatan ronda malam. 6. Bekerja sama dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar? Tuliskan pada tabel berikut. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. 1. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. 2. Menghormati perbedaan agama. 3. Menghargai perbedaan pendapat. 4. Peduli pada sesama. 5. Bersikap rendah hati. 6. Mau membantu kesulitan tetangga. Sikap-sikap tersebut merupakan wujud persatuan. Nah, coba biasakan sikap-sikap di atas dalam kehidupanmu sehari-hari. Hai, kali ini kita akan belajar tema 4. Subtema 4, pembelajaran 6.
Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Cagar alam adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan-hewannya dilindungi oleh negara. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan, banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Di dalam bacaan terdapat kata flora dan fauna. Tahukah kalian apa itu artinya? Ya, flora artinya adalah semua jenis tumbuhan. Sedangkan fauna artinya adalah semua jenis hewan. Apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teks membahas tentang dampak bagi kehidupan manusia jika flora dan fauna rusak dan punah, serta tentang cara menjaga kelestarian flora dan fauna di sekitar kita. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Ayo mengamati. Tuliskan 2 cara menjaga agar tanaman tumbuh subur. 1. Menyiram tanaman setiap hari. 2. Memberi pupuk. Tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. 1. Memberinya makan. 2. Menyediakan tempat tinggal bagi hewan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Informasi dari gambar di atas adalah tentang cara merawat tumbuhan dan hewan agar tetap sehat. Selanjutnya, ayo menulis. Amati gambar. Amati juga tumbuhan dan hewan di sekitarmu. Tuliskan bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Misalnya, cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Cara menjaga kesehatan tumbuhan adalah dengan menyiraminya secara teratur dan memberi pupuk. Sedangkan cara menjaga hewan agar tetap sehat adalah dengan memberinya makan secara teratur, menyediakan tempat tinggal bagi hewan, serta rajin membersihkan tempat tinggal hewan. Kalian bisa menuliskan berdasarkan pengamatanmu. Berikutnya, ayo mengamati. Amati gambar di bawah dengan teliti. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah merawat taman kelas bersama. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Sikap yang mereka tunjukkan adalah sikap kebersamaan,
kerjasama, serta kerukunan. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibat jika hidup tidak bersatu dengan teman? Mari kita kerjakan latihan berikut. Manakah yang termasuk manfaat hidup bersatu dengan teman? Ya, banyak teman. Pekerjaan cepat selesai. Bisa berbagi pengalaman dengan teman. Manakah yang merupakan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman? Ya, tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Pekerjaan lama selesai. Dibenci teman. Jadi, manfaat hidup bersatu dengan teman adalah banyak teman. Pekerjaan cepat selesai, bisa berbagi pengalaman dengan teman. Sedangkan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman adalah tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Pekerjaan lama selesai, dibenci teman. Maka dari itu, marilah kita selalu hidup bersatu dengan teman. Selanjutnya, ayo mengamati. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Perhatikan gambar berikut. Amati bentuk pot bunga di atas. Pot bunga tersebut berbentuk tabung. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun menjadi pola tertentu. Amati pola bangun ruang berikut. Perhatikan polanya. Tabung berdiri, tabung berdiri, tabung tertidur. Tabung berdiri, tabung berdiri, tabung tertidur. Tabung berdiri, tabung berdiri, tabung tertidur. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Amati contoh berikut. Gambar pertama. Perhatikan polanya. Tabung, kubus, kubus. Tabung, kubus, kubus. Tabung, kubus, kubus. Tabung, kubus, kubus. Gambar kedua. Perhatikan polanya. Tabung, kubus, balok. Tabung, kubus, balok. Tabung, kubus, balok. Gambar ketiga. Perhatikan polanya. Balok tertidur, balok tertidur, balok berdiri. Balok tertidur, balok tertidur, balok berdiri. Balok tertidur, balok tertidur, balok berdiri. Supaya lebih jelas, ayo berlatih. Lengkapilah bentuk bangun-bangun ruang berdasarkan pola berikut. Nomor 1. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok. Nomor 2. Balok, balok, tabung. Balok, balok, tabung. Balok, balok, tabung. Nomor 3. Balok, kubus, tabung. Balok, kubus, tabung. Balok, kubus, tabung. Nomor 4. Kubus, 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 tabung, tabung.
kubus, 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 tabung, tabung. Nomor 5. Kubus, kubus, tabung, tabung. Kubus, kubus, tabung, tabung. Nomor 6. Tabung, tabung, balok, kubus, kubus. Tabung, tabung, balok, kubus, kubus. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya.